Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hari lagi, satu kesempatan lagi untuk kita semua menjalani kehidupan ini. Anugerah yang wajib dan patut kita syukuri ketika kita ada di hari baru. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum Bapak Ibu dan Saudara semua dimanapun Saudara berada, beraktivitas, mengerjakan tanggung jawab kita di medan juang dan medan layan kita masing-masing. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Masih berbicara tentang nilai-nilai yang mungkin patut dan perlu kita hidupi di tahun baru ini, tahun 2023. Selain hal-hal dan resolusi yang sudah kita buat berkaitan dengan karir, dengan keluarga, dengan masa depan kita, saya meyakini sangat baik untuk kita juga punya resolusi dan komitmen rohani. Ada nilai rohani yang kita hidupi bersama-sama. Satu bagian dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 28 sampai dengan 29a. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari." Firman Tuhan ini merupakan satu bagian kecil dari cerita kisah lanjutan ketika Petrus melakukan perjalanan misi. Masih ingat kisah yang kemarin kita pelajari bersama-sama ketika Petrus di Yope. Kemudian di suatu waktu ketika Petrus merasa lapar dan ingin makan, ketika makanan sedang dipersiapkan, dia mendapatkan sebuah penglihatan. Dia mendapatkan visi dari Tuhan. Ada semacam kain besar yang diikat ke empat ujungnya, turun dari atas kemudian turun ke bawah. Dan di atas kain itu ada berbagai macam jenis binatang, baik yang haram maupun juga halal menurut adat istiadat dari pada waktu itu. Lalu kemudian penglihatan itu berlangsung selama 3 kali, dan setiap kali penglihatan itu muncul, ada suara yang mengatakan bahwa makan, sembelihlah binatang-binatang itu. Petrus bertanya-tanya, dia bingung apa maksud dari penglihatan itu. Yang menarik adalah sementara dia merenung, mencoba memahami maksud penglihatan itu, ada 3 orang yang diutus dari Cornelius datang ke Yope untuk berjumpa dengan Petrus. Lalu kemudian Petrus menghubungkan penglihatan itu dengan apa yang sedang dialami pada waktu itu ketika ada 3 orang utusan yang menjemput Petrus. Singkat cerita, Petrus mengikuti 3 orang ini dan kemudian bertemu dengan Cornelius. Teks yang kita baca tadi berbicara tentang, aku tahu bahwa apa yang kulakukan sekarang merupakan kehendak Allah. Padahal dulu ada larangan, ada kebiasaan, ada keyakinan yang sangat keras melarang kalau orang Yahudi itu bergaul dengan orang non-Yahudi. Tetapi penglihatan, penyataan, dan kehendak Tuhan yang baru saja Petrus terima itu dilakukan, dimaknai dengan baik dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun saya meyakini Petrus bergumul, berjuang keras untuk menaklukkan keyakinan di masa lalu, karena Petrus dibesarkan, diajar dengan adat istiadat yang begitu ketat. Tetapi dia memilih untuk taat, memilih untuk ikut apa yang Tuhan katakan pada waktu itu. Kebenaran ini mengajarkan kepada kita tentang satu nilai yang penting sebagai orang percaya, yaitu nilai ketaatan. Nilai untuk tunduk, untuk patuh kepada kehendak Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Apakah salah satu nilai, salah satu komitmen yang kita junjung di tahun 2023 untuk lebih peka, untuk lebih taat, untuk lebih setia, untuk lebih tunduk kepada kehendak Allah? Saya kira ini nilai yang perlu kita renungkan bersama-sama dan kita usahakan bersama-sama. Kita jadikan tahun 2023 menjadi tahun di mana kita tunduk, setia, taat, melakukan kehendak Allah. Sekalipun itu mungkin berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan kita di masa lalu. Sekalipun itu mungkin kita harus mengubah kebiasaan kehidupan kita. Sekalipun itu mungkin kita harus mengubah paradigma kehidupan kita yang lama, sama seperti Petrus. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk lebih taat, menghidupi nilai yang kita junjung tinggi bersama-sama, yang kita pelajari di hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kami kembali merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang ketaatan kepada Tuhan yang harus kami jadikan sebagai nilai yang kami hidupi di tahun baru ini. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan atas jemaat sekalian. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa.
Amin.